Ya, pemirsa, untuk mengetahui update terkini situasi arus mudik di jalur Lingkar Gentong Tasikmalaya sudah ada rekan kami Hamzah Hasibuan dan rekan kami Toh Iskandar di jalur arteri Cirebon, Jawa Barat. Kita akan ke Hamzah Hasibuan terlebih dahulu, pemirsa, di Lingkar Gentong. Selamat siang rekan Hamzah, seperti apakah arus mudik di hari -1 menuju Lebaran besok? Ya, Pram dan juga pemirsa, di hari -1 menuju Lebaran ini arus lalu lintas di Jalan Raya Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat terpantau ramai lancar. Tidak ada ketersendatan ataupun kepadatan dan peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Hal ini mengingat karena puncak arus mudik di Lingkar Gentong ini disinyalir merupakan di tanggal 29 Maret 2025. Berdasarkan data yang kami dapat dari Dinas Perhubungan dan Komunikasi Informatika Kabupaten Tasikmalaya, ini jumlah ataupun volume kendaraan tertinggi terjadi di tanggal 29 Maret ataupun Sabtu kemarin. Ini mencapai 123.436 kendaraan yang melintas di Jalan Lingkar Gentong. Selain itu, berdasarkan data yang sama, ini kendaraan yang melintas di Jalan Lingkar Gentong didominasi oleh kendaraan roda 2 ataupun motor sebesar 54,2% dan kendaraan mobil kecil dengan persentase 42,2%. Pada hari ini kami masih belum melihat rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh pihak kepolisian, namun pada Sabtu kemarin di mana volume kendaraan ini meningkat, terdapat rekayasa lalu lintas maksud kami yang dilakukan oleh Polres Tasikmalaya Kota yang dilakukan dengan cara one way ataupun menutup salah satu lajur jalan. Ini dilakukan di sekitaran pukul 13:10 waktu Indonesia Barat dan berlangsung kurang lebih 1 jam. Dan ini juga nantinya kami mendapatkan informasi bahwa one way akan diberlakukan jika memang nantinya ditemukan kepadatan ataupun ketersendatan kembali di Jalan Raya Lingkar Gentong ini. Karena terdapat 3 titik rawan kemacetan yang diantisipasi oleh pihak kepolisian, yaitu Simpang 3 Pamoyanan, Simpang 3 Sukamantri, dan juga Simpang 3 Panyusuhan yang ada di Tasikmalaya. Selain itu kami menyampaikan himbauan yang diberikan oleh pihak kepolisian bahwa para pengendara ataupun pemudik yang akan melintas di jalur Gentong ini untuk selalu menjaga fisik dan juga fokus, karena medan ataupun jalanan di Lingkar Gentong ini memiliki tanjakan dan turunannya cukup curam ditambah dengan kelokan yang cukup tajam, sehingga para pemudik ini dituntut untuk selalu fokus dan memiliki kendaraan yang prima. Pihak kepolisian ini juga membuka sekitar 13 pos yang bisa digunakan oleh masyarakat ataupun pemudik untuk beristirahat jika mengalami kantuk ataupun kelelahan. Sementara itu, Pram. Hamzah Hasibuan, bisa Anda juga kabarkan kepada kami titik-titik rawan mana saja yang mungkin berbahaya dilewati di Lingkar Gentong saat ini? Ya, Pram dan juga pemirsa, salah satu titik yang berkaca dari tahun lalu ini rawan kemacetan dan juga rawan kecelakaan ini berada di Tanjakan Gentong, di mana satu pos polisi ini juga disiagakan, yaitu pos pengamanan letter U Gentong, di mana pos pengamanan letter U Gentong ini memiliki kelokan yang cukup tajam, bahkan hampir berbentuk seperti huruf U. Makanya para pemudik dan juga pengendara motor ataupun pengendara mobil ini dihimbau untuk selalu berhati-hati, apalagi jika melakukan perjalanan ataupun mudik di malam hari, ditambah dengan cuaca di mana beberapa hari lalu kami memantau bahwa cuaca di Tasikmalaya ini sempat terjadinya hujan. Namun di 2 hari terakhir kami memantau bahwa cuaca ini cukup baik, cukup cerah, sehingga para pemudik baik roda 2 maupun roda 4 ini dihimbau untuk selalu membawa perlengkapan jika terjadi hujan. Namun dihimbau juga untuk dapat menggunakan pos-pos yang sudah disediakan oleh pihak kepolisian untuk dapat beristirahat jika sudah mengalami kelelahan ataupun kantuk selama perjalanan mudik di tahun 2025 ini, Pram. Meski sudah berangsur normal arus lalu lintas di sana, apakah petugas kepolisian masih terus berpatroli di sana, rekan Hamzah?
Ya, Pram, betul sekali. Hingga saat ini kami juga melihat bahwa pihak kepolisian ini masih terus bersiaga hingga nantinya di momen arus balik mudik 2025, karena di sepanjang jalan Lingkar Gentong ini masih terlihat kendaraan-kendaraan baik pemudik roda 4 maupun roda 2, walaupun tidak sebanyak ketika H-2 di tanggal 29 kemarin. Ini para pemudik masih terlihat seperti kendaraan-kendaraan mobil dan juga motor yang masih membawa barang-barang yang cukup besar di atasnya. Ini masih terlihat, dan juga masih banyak bis angkutan penumpang antar kota ini masih melintas di Jalan Raya Lingkar Gentong, karena Jalan Raya Lingkar Gentong ini merupakan salah satu jalur alternatif selatan non jalan tol yang digunakan oleh para pemudik yang ingin melintas ke beberapa daerah di Jawa Barat dan juga beberapa daerah di Jawa Tengah seperti Cilacap, Kebumen, dan lain sebagainya. Hingga saat ini kami memantau bahwa pihak kepolisian ini masih terus berpatroli, namun belum melakukan rekayasa lalu lintas seperti yang dilakukan kemarin, yaitu pengalihan arus ataupun one way. Nantinya pihak kepolisian ini akan selalu memantau jika terjadi volume ataupun peningkatan jumlah kendaraan kembali di Jalan Raya Lingkar Gentong. Pihak kepolisian akan memberlakukan kembali rekayasa lalu lintas seperti yang dilakukan kemarin dengan menutup jalan mulai dari letter U Gentong hingga daerah Jamanis Tasikmalaya. Diduga ini akibat dari kepadatan ataupun peningkatan jumlah volume kendaraan yang mengalami efek bottleneck di daerah Simpang 3 Pamoyanan, sehingga nanti kami juga akan terus mengupdate apakah pihak kepolisian akan kembali melakukan rekayasa lalu lintas seperti yang dilakukan kemarin, Pram. Terima kasih banyak Hamzah Hasibuan dari Lingkar Gentong. Kita tahan sebentar dan kita akan beralih ke Toyo Iskandar di jalur arteri Cirebon. Saat ini siang hari ini seperti apa kondisinya di sana, rekan Tois? Ya, baik Pram dan juga pemirsa, dapat kami informasikan memasuki H-1 jelang Lebaran, suasana arus lalu lintas di jalur arteri Kota Cirebon, Jawa Barat terpantau lancar. Meski tidak ada penumpukan di pertemuan arus di persimpangan Cirebon ini, namun pemudik ribuan kendaraan sepeda motor masih terjebak kepadatan di sejumlah titik-titik pertemuan arus. Salah satunya saat ini yang saya melaporkan di salah satu jalur arteri di Kota Cirebon, Jawa Barat, di mana ribuan kendaraan ini tersendat, bahkan tidak adanya petugas kepolisian yang berjaga. Kondisi ini diakibatkan dengan arus lalu lintas yang semakin ramai, bahkan ramai lancar seperti itu. Dan Pram juga dengan H-1 ini juga pemudik sepeda motor yang bergerak dari arah Jakarta menuju Jawa ini terpantau ramai lancar, bahkan di sejumlah titik di jalur arteri Cirebon, Jawa Barat sendiri terpantau lengang gitu. Dan dapat kami informasikan juga, Pram, bahwa di Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon sendiri banyak titik-titik persimpangan arus yang sehingga mengakibatkan ribuan pemotor ini terjebak kepadatan. Salah satunya di jalur arteri Palimanan dan Pantura Plet, Pantura Pemuda Kota Cirebon, dan Terminal Kota Cirebon sendiri. Dan kami juga akan menunjukkan, Pram, bahwa untuk arus lalu lintas ini saya akan moving ke tempat keberadaan yang salah satu titik kepadatan di jalur arteri Pantura Pemuda Kota Cirebon ini. Nah, Pram, ini bisa terlihat ribuan kendaraan sepeda motor ini terhambat karena adanya lampu merah yang diakibatkan pertemuan arus yang dari arah Siliwangi menuju ke Kuningan. Bahkan juga tidak hanya itu, untuk berlakukannya one way, sudah dibukanya one way seperti itu, dari arah Jawa menuju Jakarta juga sudah terpantau ramai lancar. Dan hingga saat ini menurut pemudik memilih H-1 jelang Lebaran ini, mereka beranggapan untuk menghindari kepadatan di jalur arteri Pantura Cirebon sendiri. Dan masih terlihat, bisa digambarkan, Pram, ini juga masih pemudik masih membawa anak dan barang berlebihan seperti itu, Pram. Dan kami informasikan juga kepadatan ini akan terus meningkat gitu, Pram, hingga malam takbiran nanti. Dan bisa diperkirakan ini juga menurut data dari Dishub Kabupaten Cirebon tercatat hingga saat ini juga kendaraan yang melintas dari rata-rata per jamnya mencapai 1.000 lebih
lebih, Bram, jika dibandingkan pada hari kemarin yang mencapai 5.000 kendaraan lebih. Dan saat ini kondisi juga semakin ramai lancar, Bram. Masih terik matahari yang menyengat. Namun pemudik juga dihimbau agar selalu mewaspadai di jalur titik-titik rawan seperti itu. Dengan kondisi ini juga bahkan dengan adanya pasar tumpah yang di sepanjang jalur Pantura. Apalagi mengingat kondisi warga lokal Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon sendiri untuk bepergian ke pasar, untuk belanja, untuk kebutuhan Lebaran untuk hari esok nanti seperti itu, Pak. Oke, terkait kepadatan di setiap persimpangan pertemuan arus di sana, rekan Toy Iskandar, apakah ada pengalihan arus atau skema yang dilakukan khusus oleh kepolisian di sana untuk mengurai kepadatan? Ya, Bram, saat ini petugas kepolisian masih terus berjaga di posko pelayanan terpadu di sejumlah titik-titik rawan kepadatan, gitu. Dan jika bila mana ada kepadatan di sejumlah titik persimpangan arus arteri Kota Pemuda ini, akan petugas kepolisian akan menarik kendaraan atau merekayasa arus lalu lintas dengan cara membuka secara manual seperti Pram. Dan petugas kepolisian juga memprioritaskan pemudik yang dari arah Jakarta menuju ke Jawa Tengah dan Jawa Timur sendiri. Dan petugas juga kepolisian menghimbau bagi para pemudik agar selalu mentaati patuh rambu-rambu lalu lintas yang ada. Dan dapat kami informasikan juga Pramna seperti ini, ketika tidak adanya pertemuan arus di jalur arteri ini terpantau ramai lancar gitu. Bahkan sekali kendaraan pemudik ini bisa melajukan kendaraan mereka dengan kecepatan di atas 60 km per jam sendiri. Dan kami informasikan juga bahwa di Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon banyak titik persimpangan. Namun tidak hanya kayak di Subang dan Indramayu gitu, Pram. Karena di Subang Indramayu itu tidak ada titik persimpangan. Namun ketika pemudik ini melintasi di jalur arteri Palimanan, pemudik ini terhambat atau tersendat dengan adanya pertemuan arus lalu lintas di sekitar. Seperti itu, Pram. Oke, baik. Terima kasih banyak atas informasi detailnya Toy Iskandar langsung dari arteri Cirebon, dan juga tadi sebelumnya dari rekan kami Hamzah Hasibuan langsung dari Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Terima kasih dan selamat bertugas kembali rekan-rekan.